tahap eksis, maka kita harus memanfaatkan teknologi ini. Orang humas harus mampu dan bisa memanfaatkan media bisa didengar oleh masyarakat yang selain kita bisa memberikan informasi penting, kita juga bisa mengikuti semua informasi penting tentang Esatrate yang berkembang di tengah publik. Tentu penyikapannya ya kelihatannya sederhana tetapi membutuhkan banyak langkah. Yang pertama, memberikan informasi penting tentang Esatrate kepada publik. Informasi apa saja yang perlu dan penting bagi Esatrate untuk diketahui oleh publik, sehingga publik atau masyarakat mendapatkan pemahaman dan informasi yang cukup luas tentang apa itu sebenarnya Esatrate, apa saja yang dilakukan oleh Esatrate di tengah masyarakat ini. Bukan sebatas latihan pencaksilat, tetapi juga ada peran-peran lain yang sebenarnya cukup strategis dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini. Jadi apa saja yang penting, apa saja yang bagus, benar tentang Esatrate kita sampaikan kepada masyarakat banyak sekali, dan sampai detik ini kita tahu dari berbagai media sosial sudah sangat banyak yang dilakukan oleh Esatrate baik di tingkat pusat maupun di cabang-cabang ranting hingga rayon. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya, Esatrate melalui humas juga diharapkan bisa menyerap berbagai informasi publik, artinya informasi yang berkembang di tengah masyarakat, dan itu tentang Esatrate. Bagaimana kalau informasi itu benar, sikap kita bagaimana, dan bagaimana sikap kita apabila informasi itu keliru atau salah. Dan di era sekarang ini dimungkinkan ada pihak-pihak tertentu, oknum-oknum tertentu yang memang punya pekerjaan membuat dan menyebarluaskan berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar, yang kalau dibiarkan dampaknya bisa sangat besar, merugikan semuanya. Materi soal Humas BSAT sebagai organisasi sosial di era digital. Mungkin yang saya sampaikan ini lebih ke teoritis atau semacam kaidah-kaidah di dalam membangun humas. Tetapi ini penting sebagai pedoman, sebagai dasar pengetahuan kita di dalam membangun humas, terutama di era digital. Karena ciri-ciri organisasi sosial itu adalah satu, organisasi tetap non-profit, non-pemerintah, non-profit praktis tentunya, dan kita memiliki norma-norma sosial yang membedakan norma-norma di organisasi perusahaan, organisasi politik, atau di organisasi pemerintah. Nah, kalau secara konvensional itu bukan berarti tidak penting untuk kita pakai. Hanya memang kebetulan pada saat ini bagaimana kita menggunakan humas digital yang memangnya tuntutan zamannya masih sudah demikian. Jadi kita bisa menggunakan humas dengan cara-cara konvensional, tapi juga kita menggunakan teknologi digital pada saat sekarang. Mempengaruhi keberhasilan dari humas. Komponen yang pertama adalah faktor pemberi pesan. Biasanya faktornya adalah terkait dengan bagaimana kita bisa mengemas pesan, baik itu melalui video misalnya, melalui berita, dan media-media lainnya. Kalau kemasannya kita tidak baik, tentu itu juga berpengaruh keberhasilan di dalam kita berkomunikasi. Unsur yang kedua adalah penerima pesan. Ini setiap segmen penerima pesan itu memiliki kemampuan mencerna pesan masing-masing, tergantung tentunya kepada
kemasan pesan yang disampaikan oleh pemberi pesan. Yang saya hormati, saya banggakan, kejadian seperti malam hari ini kita mengadakan Zoom ini masih mustahil dilakukan ketika mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu. Artinya bahwa teknologi informasi, media sosial itu sudah merubah dunia. Kita bagian dari dunia, bagian organisasi. Kalau mau tetap eksis, maka kita harus memanfaatkan teknologi ini untuk bisa bergerak maju dan survive ke depan. Jadi cara-cara tradisional seperti dulu harus mau tidak mau kita tinggalkan ya, tetapi teknologinya harus kita bisa manfaatkan. Media sosial yang jelas mengubah wajah dunia. Salah satunya kita sebagai organisasi Setiadi Trate yang sudah eksis 101 tahun. Orang humas harus mampu dan bisa memanfaatkan media di wilayahnya. Sebagai contoh, kalau ada acara-acara di TV daerah, biasanya ada kegiatan-kegiatan yang menyampaikan tentang kedaerahannya. Nah, ini silakan itu berkomunikasi. Biasanya ada waktu-waktu di mana siaran itu menyampaikan potensi apa saja yang ada di daerah itu. Berarti termasuk potensi Pencaksilat Setiadi Trate, organisasi cabang di daerah itu, untuk bisa tampil menyampaikan kegiatannya apa. Supaya apa? Kehumasan itu gandeng TVRI setempat, gandeng studio setempat. Ini tadi biasanya TVRI yang memiliki siaran daerah, nah itu biasanya bisa ya. Atau yang paling gampang podcast lewat radio acara. Nah itu juga harus sama. Animonya luar biasa. Saya ucapkan terima kasih. Meskipun dengan boleh dikatakan peralatan, kemudian fasilitas, kemudian kemampuan dari orang itu masih sangat terbatas. Namun keinginan untuk mengabdi kepada Setiadi Trate melalui kehumasan supaya siarnya kegiatan Setiadi Trate ini menjadi besar, kemudian memberikan berita fakta yang benar, itu bisa lebih cepat tersiar. Humas perannya IT, perannya penggunaan media sosial untuk organisasi di era digital sekarang. Perangan masing-masing cabang sudah ada. Yang belum memiliki silakan merekrut dari cabangnya masing-masing, melihat potensi warganya yang memiliki kemampuan IT, mengelola media sosial, memiliki pengetahuan tentang kehumasan untuk direkrut. Kemudian nanti secara bersama-sama seperti tadi disampaikan oleh Mas Bagus, kalau yang mengcounter itu satu orang mungkin tidak terasa, tapi kalau yang mengcounter di berita itu 360 cabang, maka satu berita itu langsung akan terbelah. Saya yakin. Suaranya yang biasanya didengar hanya oleh warga setempat atau hanya oleh siswanya, sekarang bisa didengar oleh masyarakat. Yang lanjut dari Rakorpus kemarin, dimana intinya ini humas ini di era sekarang, di era digital ini sangat penting sekali, yaitu utamanya menyampaikan kebijakan organisasi kepada baik warga Setiadi Trate maupun kepada masyarakat. Jadi ini langkah awal. Nanti ke depan ini kami akan sering mengadakan Zoom meeting ini agar ada sinergi penyampaian bahasa, narasi bahasa antara pusat dan cabang yang intinya nanti untuk kebaikan Setiadi Trate. Harapan ke depan ini kan dengan di era medsos ini kan banyak narasi negatif lah atau berita hoax itu. Dengan keseragaman gerak antara pusat dan cabang humasnya ini, kita bisa mengcounter berita-berita negatif itu. Kita sampaikan Setiadi Trate sebenarnya itu apa gitu, dan apa tujuan Setiadi
Esa Trate, bahwa tujuan Esa Trate itu adalah kenal diri, berbudi pekerti luhur, tahu benar salah, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga ini masyarakat juga paham, sehingga bisa membedakan mana itu perbuatan oknum dan mana itu yang ajaran Esa Trate. Dan Humas Pusat akan juga menyampaikan ke Humas Sabang untuk selalu berpegang pada tagline-nya Humas, itu apa, menyampaikan hal yang benar, santun, bermartabat.